pada malam ini adalah Haul Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita bayangkan kecilnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad di masa itu, di masa kecilnya itu, beliau sudah berani mengutak-atik masalah agama yang berat. Masih kecil sudah berani mengkaji kitab-kitab yang tidak sewajarnya, seperti kitab Al-Imam Al-Ghazali. Kalau saat ini yang layak untuk membaca kitab Imam Al-Ghazali itu sesepuh kiai, para kibarul ulama, itu yang cocok, itu yang pantas. Tapi pada zaman Al-Habib Al-Haddad, ketika beliau masih kecil saja sudah berani mengutak-atik. Tanda bahwa beliau ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia wal akhirah. Kalau anak sekarang kan beda, ya, ngutak-atik apa sekarang ini? Ya, baru 2 tahun sudah tangannya sudah hafal, kan? Ya. Al-Habib Al-Haddad kecilnya saja sudah berani mendiskusikan masalah-masalah besar. Ya. Kenapa? Karena beliau mendapatkan keyakinan. Ya. Kecilnya saja sudah diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya. Bukan beliau saja, banyak orang-orang di zaman itu. Mungkin ada 1, 2, atau 3, atau tidak sampai 1000 deh. Di zaman sekarang ini yang diberikan jatah atau percikan di masa kecilnya butir-butir keyakinan kepada agamanya. Karena kita hidup kalau tidak dengan keyakinan, maka hampalah semua ibadah kita. Maka Allah mengingatkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin di sini ditafsirkan ulama sampai engkau mati. Jadi bagaimana kita bisa memproses semua ibadah kita ini menjadi sebuah keyakinan? Karena orang kalau sudah diberikan keyakinan oleh Allah Ta'ala, dunia tidak ada artinya. Hal-hal yang gaib akan tersingkap. Inilah yang dialami oleh salah satu dari Rasul Sahibul Haul yang malam ini kita laksanakan acaranya. Tersingkap alam gaib. Buktinya apa? Beliau adalah seorang yang ditakdirkan tidak melihat alam dunia ini, tapi diberikan kemampuan melihat alam gaib dengan ilmu-ilmu agamanya. Sampai beliau dengan kitab-kitab yang dikaji oleh para ulama saat ini, dengan zikir beliau yang masyhur. Apa yang masyhur zikir beliau? Ratibul Haddad. Siapa yang bisa menciptakan ini kalau bukan orang yang sudah diproses oleh Allah untuk mulia di dunia wal akhirah? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di Palembang alhamdulillah ada cucunya Al-Habib Hamid bin Ali bin Abdullah bin Al-Haddad yang sudah ke Palembang, yang sudah pernah ikut ziarah kubro, pasti tahu siapa dan di mana maqam Al-Habib Hamid bin Ali bin Abdullah bin Al-Haddad. Pengalaman saya Habib Ali pernah beberapa tahun yang lalu diajak ada tamu dari Semarang, Habib Umar Mutahar. Mutahar kita kenal Mutahar di Semarang. Ya, beliau datang berkunjung ingin diajak ziarah ke makam Al-Habib Hamid. Ya, jam 12 malam. Di Palembang itu jarang ada orang yang ziarah jam 12 malam. Ya, biasa pagi-pagi itulah. Ya, tapi beliau minta diajak ziarah ke makam Al-Habib Hamid. Jadi suasana hening, ya, gelap. Ya. Kalau sendiri saya takut, karena ada yang menemani, jadi berani gitu ya. Jadi pada saat Al-Habib Mutahar ingin membaca wiridnya di depan makam Al-Habib Hamid, ada semacam muqaddimah. Ya. Kalau kita mungkin kalau ziarah langsung baca Fatihah, wa Yasin, wa tahlil. Kalau enggak, beliau enggak. Ada kalimat-kalimat asma-asma Allah yang sifatnya itu menghadirkan roh Al-Habib Hamid. Jadi pada saat pertengahan beliau berzikir, membaca tahlil, ya,
Allah Subhanahu wa taala buktikan betapa hebatnya keturunannya, bukan Al-Habibullah Haddad saja, keturunannya ya, yang kesekian itu terdengar di telinga Al-Habib Hamid mengikuti zikir Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Jadi suara orang tua ya, Al-Fakir mendengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ketika Al-Habib Umar itu membaca doa, saya mendengar Hamid amin amin. Suara saya jadi anak bingung sehingga ya, kuping kita kemana kayak orang bahlul sudah, karena ini Habib Hamid ikut berzikir, kita dengar langsung jelas la ilaha illallah, la ilaha, sampai aminnya pun jelas amin amin. Waduh, bingung saya pagi-pagi ya. Saya telepon Habib Abu Bakar Hindi Al-Atas ya, Beb gimana ini Beb ya, anak mendengar yang Hamid ini ikut berbaca. Dia jawab keren itu keren gitu kan. 2 hari ya nanti dengung ya. Ini bayangkan ini cucu yang kesekian Hamid bin Alwi bin Ali bin Alwi bin Abdullah bin Al-Haddad, segitunya makomnya ya, hidup hadir ya. Berarti kalau orang yang berziarah malam itu jam sekian itu mungkin bisa dapat, asal berani aja nah. Hadirin wal hadirat, ini semua adalah butir keyakinan yang diberikan Allah khusus untuk umatku, kata Rasulullah SAW ya. Jadi umat Rasulullah ini kecil-kecilnya saja sudah ya, selevel dengan para nabi-nabi Bani Israel seperti yang dihadiskan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi kita tidak boleh mengecilkan orang yang zahirnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dikecilkan ya. Kita harus berhusnuzan kepada dia, bisa jadi dia akan mendapatkan warisan keyakinan itu sehingga dia menjadi orang yang mulia, yang terkemuka di mata Allah dan Rasulnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, peringatan haul sudah kesekian kali dilaksanakan, apalagi haul al-Imam Al-Haddad di Palembang baru aja beberapa hari yang lalu diadakan. Ditarik di mana saja yang kenal dengan sahibul ratib pasti menghaulkan, pasti akan memperingati, mengenang kehebatannya, dan pasti di situ akan dibaca zikirnya yang masyhur Ratibul Haddad. Jadi kita yang sudah ditakdirkan kenal dengan Al-Habib Al-Haddad, kenal dengan bacaan Ratibul Haddad, maka bacalah, istiqomahlah dengan Ratibul Haddad. Itu bukan di majlis saja. Kalau kita orang yang ditakdirkan menjadi mustaqim, tekun di majlis Ratibul Haddad, maka alangkah lebih hebat lagi jika Ratibul Haddad itu dihadirkan di rumah kita masing-masing. Kenapa kita harus membacanya di majlis saja atau di masjid saja bersama teman-teman, tidak di rumah kita bersama anak keluarga kita? Alangkah tidak kepinginnya kita agar rumah kita lebih istimewa, terjaga dari gangguan jin, manusia dan lain sebagainya. Jadi orang yang sudah terlanjur ya, terlanjur membaca wirdul Ratibul Haddad di majlis atau di masjid, maka aktifkan juga Ratibul Haddad itu di rumah. Itu yang lebih paten lagi, menyelamatkan anak istri kita ya. Kalau si ibu yang membacanya menyelamatkan suaminya juga, nggak kawin-kawin lagi ya. Iya, jadi kalau ibu yang di situ ya, takut kalau suaminya nikah, udah baca Ratibul Haddad ya, insya Allah takut ya mikir 2 kali, kecuali kalau udah nikah ya. Jadi Ratibul Haddad itu jangan hanya dibaca ketika kita bersama-sama di majlis perjalanan ya. Saya bilang tadi, kalau kita sudah terlanjur menjadi pembacanya, bacalah Ratibul Haddad itu di rumah kita ya. Memang ketika itu dibaca di masjid, sekitarnya jadi aman, 40 tetangga masjid ini aman. Nah gimana kalau kita di rumah membacanya juga ya.
pasti anak-anak kita akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang sering dikeluhkan oleh orang tua kepada anaknya. Banyak orang tua sekarang mengeluh atas perilaku anaknya. Entah dia masih kecil 2 tahun 3 tahun yang tadi hebat main game sampai matanya kedip, atau yang lagi beranjak dewasa dengan gaya penampilannya yang tidak sopan. Maka ketika Ratibul Haddad itu dibaca di rumah, cepat atau lambat dia akan memperbaiki kondisi rumah, memberikan cahaya, mengundang lalu lintas malaikat, menghadirkan malaikat untuk turun di rumah itu. Tiba-tiba rumah itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir wa batin. Maka dalam salah satu wiridnya apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya zahir ya batin. Ada sering apa ya. Jadi pada saat kita membaca Ratibul Haddad itu sudah selengkap-lengkapnya, menu yang sesehat-sehatnya untuk memperbaiki batin kita. Tidak perlu banyak-banyak wirid sebetulnya. Karena kandungan Ratibul Haddad itu sudah lebih dari 4 sehat 5 sempurna. Dia bisa menjadikan orang itu alim, bahkan wali, dengan berpegangan kepada Ratibul Haddad. Maka kalau kita lihat beberapa teman-teman kita, para habaib yang tidak sempat untuk menggali ilmu di pesantren atau di luar negeri dan sebagainya, dia hanya bisa membaca Ratibul Haddad dengan fasih. Dia hanya bisa membaca Ratibul Haddad dengan fasih. Apa yang dia perbuat? Mengajak teman-temannya bersama membaca Ratibul Haddad. Dari 5 orang, 10 orang, sampailah menjadi 100 bahkan 1000 orang. Modalnya hanya bisa membaca Ratibul Haddad. Kita dulu kenal Ustaz Haryono, Ustaz Haryono beberapa tahun lalu, itu terkenal, nggak tahu sekarang ini, tenggelam tadi, mungkin karena COVID. Kalau dia mengadakan acara zikir, ribuan yang hadir. Dia pernah ke Palembang, satu masjid agung itu manusia semua. Apalah yang dibaca oleh Ustaz Haryono? Rupanya Ratibul Haddad. Ratibul Haddad bisa menghadirkan ribuan orang. Jadi Ratibul Haddad ini kalau diistiqomahkan, dibaca dengan rutin, dengan sempurna, cepat atau lambat dia akan mengangkat derajat kita. Karena dia memiliki menu yang sesempurna-sempurnanya. Tinggal bagaimana kita mengolah hati ini agar bisa mendapatkan kandungan yang ada dalam zikir yang mulia itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi majlis seperti ini yang sudah dihadiri oleh para habaib, para kiai, kita dengan mudah mengambil nilai-nilai plus, dengan memandang wajah-wajahnya saja sudah dapat. Kita tidak bisa memandang wajah sahibul ratib, kita tidak bisa memandang murid-muridnya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menginginkan kebaikan kepada kita. Kita dihadirkan jasad dan ruh kita di majlis yang sederhana, yang mulia. Maka dari itu kesempatan yang sudah ada di dalam mata zahir kita ini tidak bisa kita anggap biasa saja. Harus ada target dalam amal, harus ada pencapaian yang utama dalam aktivitas ibadah. Keyakinan itu dia tetap terus mengajak orang yang memilikinya untuk sampai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekenal-kenalnya. Itulah al-yakin. Al-yakin wal imanu kulluh. Yakin itu sudah, itulah seiman-imannya seorang. Kalau kita tidak yakin, kita tidak bisa mantap di majelis yang seperti ini. Kalau kita tidak yakin dengan guru kita, pengasuh majelis kita, tidak bisa kita mendapatkan kemanfaatan yang dimilikinya. Jadi modal untuk menjadi orang baik itu adalah
yakin terlebih dahulu, yakin dengan guru, ya, bahwa guru ini akan menuntun dia dengan ilmunya. Kalau sudah yakin berarti dilarang bersuuzon. Ya, kalau kita sudah yakin dengan guru, yakin dengan habaib, ya, siapapun itu orangnya, berarti kita dilarang untuk berburuk sangka. Ya. Kalau sudah dicampur adukkan antara yakin dengan buruk sangka, keberat dia akan menjadi buruk sangka. Ya. Jadi target, ya, di dalam kedekatan kita kepada para ulama, ya, para habaib, para kiai, para jengan yang disebut di sini, itu adalah agar kita langkah, ya, tapak kaki kita ini semakin yakin, semakin mengikat batin kita dengan mereka. Orang yang sudah, ya, mendakwahkan dirinya sebagai seorang murid, sebagai seorang pencuri manfaat. Kita ini kan yang di depan hadapan saya ini anggaplah pencuri manfaat. Manfaat apa? Manfaat pandangan, manfaat ilmu, manfaat nasihat. Nah, orang yang sudah, ya, terlanjur siap, ya, menerima manfaat dari para ulama, dia harus memiliki keyakinan, ya, bahwa ulama ini warasatul anbiya, bahwa ulama ini akan mengantarkan dia sampai ke surga nanti. Ya. Jadi orang-orang yang ditakdirkan memiliki keyakinan, padahal dia bukan ulama, dia orang biasa, atau dia orang yang diberikan anugerah kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia yakin kepada habaib, dia yakin kepada ulama, dia tidak akan berpikir banyak untuk berkorban dengan hartanya. Seperti Khadijatul Kubra, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang yang kaya, Khadijatul Kubra, ya. Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu orang kaya, terpopuler, tersegar, terhormat. Ada apa dia korbankan menjadi orang yang hampir tidak memiliki apapun? Karena keyakinannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Habis hartanya itu diberikan untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Yakin inilah orang yang akan mengantarkannya di surga. Jadi kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, apalagi ibadah, ya, kita tidak yakin pada siapa kita beribadah, ya, dapat tidak aku ini pahala, maka akhirnya kita goyang nantinya, mudah disesatkan oleh paham-paham yang lain yang berantakan itu. Jadi harus cara menterapi, ya, menterapi agar diri kita ini, hati kita ini yakin. Saat-saat yang mulia itulah kita tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam-malam yang hening itulah, jika saudara-saudara kita sudah kebanyakan ghafil, lupa, tidur, lenyap dengan mimpi-mimpinya itu, pada saat itulah, ya, keyakinan siap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang istiqomah di hari-hari, di malam-malam, di waktu-waktu yang mulia itu, ditaburi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah para aulia, ya, pelantikan mereka itu di malam-malam yang hening. Kalau DPR kan dilantik jam 10.12, ya, jam 8 dulu DPR itu dilantik oleh ketua MPR ini. Tapi kalau ulama, oleh aulia, pelantikannya di malam-malam yang mendekati subuh, ya, baru bisa berkembang keyakinan kita. Yakin dengan apa saja. Kalau kita sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah kecilnya rezeki-rezeki yang sekarang ini kita berlomba mencarinya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Jadi rezeki yang kita sekarang sedang kejar, kalau kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penganugerah dari rezeki itu, maka ambruk batin ini, hati kita akan berantakan, ya, digoyangkan oleh rezeki-rezeki yang murah itu, ya. Maka ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yakin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup ini menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan keyakinan hati itu, dengan zikir hati itu akan tenang. Ya. Bagaimana bisa mencapai ketenangan dalam zikir? Ya. Padahal logikanya kita lagi dalam keadaan tertekan, kita lagi dalam keadaan kebingungan. Tiba-tiba dengan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu tenang. Maka orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lisannya untuk zikrullah, untuk salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu, ya, terutama kajian-kajian yang disusun oleh sahibul ratib, sahibul haul al-habib Abdullah Haddad, ya, yang sudah menjadi menu, ya, menu yang istimewa, menjadi makanan rohani bagi umat Islam saat ini. Ya, hampir di semua majelis itu, kalau itu adalah habaib, mereka tidak segan-segan, ya, tidak repot-repot untuk memulai majelis itu dengan kitab-kitab yang sederhana tapi mujarab untuk menghidupkan orang mati. Di antara kalamatul Habib Allah Haddad bisa menghidupkan orang mati. Apa yang matinya? Kejahilannya itu. Jadi jahilnya umat sekarang ini, ya, bisa dihidupkan oleh Al-Habib Allah Haddad dengan karangan-karangan beliau. Maka karangan beliau itu berseri, ya, berantai, silsilatul haddadiyah, ya, kitabnya tersusun rapi, ya. Orang Al-Habib tidak bisa melihat dengan zahir, tapi catatan kitabnya menghidupkan orang yang sudah mati hatinya. Karomah dari kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kita beruntung mendengar Ismul Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sudah beruntung kita. Tinggal kita menambah bagaimana secara sahih kita menambah ilmu-ilmu yang terkandung dari apa yang beliau tulis.